yang mana tekanan udara mengakibatkan si pembuluh darah itu menjadi kering dan rapuh sehingga lebih rentan mudah berdarah. Halo sahabat Hermina, berjumpa lagi di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Bersama saya dengan Dr. Fani yang akan memadu acara pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Dr. Sofiatun, dokter spesialis THT-KL. Selamat pagi, dokter. Pagi, dokter. Apa kabarnya, dok? Alhamdulillah baik, dok. Okay. Di Poli sering pasien apa aja nih, dok? Akhir-akhir ini, dok? Di Poli akhir-akhir ini paling sering terjadi mimisan, dok. Oh, mimisan. Sama berarti ya, dok, kayak di IGD ya, dok ya? Ya. Soalnya rata-rata pasien nih banyak yang datang, apalagi anak kecil, dok. Bunda-bundanya pada panik karena pasiennya pada mimisan. Nah, kira-kira apa aja sih, dok, penyebab mimisan ini, dok? Kita kenal dulu ya dari mimisan itu sendiri, yaitu keluarnya darah dari dalam rongga hidung atau dalam istilah kedokteran kita kenal dengan istilah epistaksis. Nah, jadi mimisan itu 80% itu terjadi secara spontan, dok. Penyebab pastinya itu tidak diketahui secara jelas, akan tetapi ada penyebab lain yang dapat mengakibatkan terjadinya mimisan. Yang pertama bisa karena terjadi akibat trauma dari hidung itu sendiri. Itu bisa terjadi akibat adanya benturan di bagian rongga hidung, ataupun bisa terjadi karena akibat sering mengorek hidung terlalu dalam dan terlalu keras. Terus yang kedua bisa terjadi karena adanya perubahan dari tekanan udara sendiri, yang mana tekanan udara mengakibatkan si pembuluh darah itu menjadi kering dan rapuh sehingga lebih rentan mudah berdarah. Terus yang ketiga bisa terjadi akibat adanya kelainan dari darah. Terus yang keempat bisa terjadi, dok, adanya tumor atau keganasan di dalam rongga hidung atau area sekitar dari rongga hidung itu sendiri. Yang kelima itu bisa terjadi karena adanya kelainan dari jantung dan pembuluh darah. Nah, biasanya itu terjadi pada pasien dengan tekanan tinggi mengakibatkan perdarahan pada rongga hidung bagian belakang. Nah, biasanya perdarahan pada rongga hidung bagian belakang itu biasanya terjadi lebih hebat dan lebih sulit diatasin. Terus yang terakhir itu bisa terjadi karena adanya penyakit infeksi, dok. Misalnya contohnya adanya penyakit yang bisa mengakibatkan trombosit menjadi turun. Ternyata banyak ya, dok ya, penyebab terjadi mimisan ya, dok ya. Terus gimana nih, dok, caranya biar kalau misalnya lagi ada mimisan nih, dok, biar pada sahabat Hermina pada tahu di rumah cara menangani cepat dan tepat kalau misalnya terjadi mimisan itu bagaimana, dok? Yang pertama, dok, kita usahakan dulu jangan panik. Yang kedua, usahakan kita posisi kita duduk tegak, kemudian kita tekan bagian depan hidung menggunakan jari jempol dan jari telunjuk, kemudian tekan selama 5-10 menit. Usahakan kepala sedikit menunduk ya, dok, jangan menengadah karena itu mencegah supaya jangan masuk aliran darah ke dalam saluran napas dan saluran cerna. Terus bisa ditambah dengan mengkompres air es atau air dingin di bagian atas hidung. Itu bertujuan supaya si pembuluh darah menjadi kecil atau yang kita kenal dengan istilah vasokonstriksi, dok. Kemudian kita diamkan selama 10-15 menit, dok. Oke, dok. Terus kalau misalnya nih, dok, udah dilakukan yang tadi dokter sebutin nih di rumah. Nah, kalau misalnya mimisannya itu nggak berhenti-berhenti nih, dok, bermenit-menit, nah kira-kira yang perlu dilakukan apa, dok? Jadi apabila kita sudah melakukan penanganan di rumah selama 10-15 menit, tetapi perdarahan masih tetap berlangsung, alangkah lebih baiknya kita lakukan pemeriksaan. Lini pertama boleh kita lakukan ke IGD dulu. Terus kalau misalnya masih tetap berdarah, bisa kita lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis THT. Tapi mungkin nggak sih, dok, mimisan ini menjadi suatu tanda penyakit infeksi serius, dok? Karena kan biar ibu-ibu di rumah nih pada nggak khawatir nih, kok anak saya mimisan terus gitu. Iya, dok, mimisan itu bukan suatu penyakit ya, dok, tapi mimisan itu adalah tanda dari gejala suatu penyakit. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita cepat untuk memeriksakan penyebab dari mimisan itu sendiri, dok.
Oke, jadi alangkah lebih baiknya langsung ke IGD ya dok ya. Terus kalau bisa langsung ke Poli THT ya dok ya. Oke, dari dokter sendiri kira-kira ada pesan-pesan nggak dok buat sobat Hermina di rumah nih dok, biar nggak pada panik, ibu-ibu terutamanya ya dok ya, untuk anak-anaknya pada saat mimisan. Jadi apabila terjadi mimisan berulang dan terjadi mimisan terus-menerus dan berulang, itu alangkah lebih bagus tadi kita harus langsung memeriksakan ke dokter spesialis THT. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Bisa kita lakukan dengan pertama kita lakukan pemeriksaan laboratorium dulu dok. Terus kemudian kita bisa melakukan endoskopi baik rongga hidung bagian depan maupun rongga hidung bagian belakang. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat adanya kelainan pada rongga hidung kita di depan maupun di bagian belakang. Oke, lebih lengkap, lebih bagus ya dok ya. Apalagi ada kita di sini ada CT scan, terus ada endoskopi ya dok ya. Biasanya kalau ngelakuin itu kalau endoskopi di Poli ya dok ya berarti? Iya di Poli dok. Di Poli. Oke, terima kasih banyak lah dokter atas sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sobat Hermina di rumah. Jadi selalu pantau terus Observasi Hermina agar selalu terupdate ilmu-ilmunya. Jangan lupa di like, subscribe, and komen. Sampai jumpa lagi di Observasi Hermina berikutnya. Bye-bye.